Singapura, sebuah kota kemakmuran di mana cakrawala gedung-gedungnya menceritakan kisah kekayaan luar biasa. Namun, di balik kemewahan dan gemerlapnya, tersembunyi perjuangan yang sering diabaikan. Pada tahun 1960-an, PDB per kapita Singapura hanya $425, mirip dengan Jamaika pada saat itu. Pada tahun 2023, negara ini telah menjadi salah satu negara terkaya di dunia, bahkan melampaui AS dan negara-negara besar Eropa. Namun, inilah masalahnya, sebagian besar warga Singapura tidak menjalani kehidupan crazy rich seperti yang mungkin Anda bayangkan. Menurut laporan kekayaan global oleh UBS, ketika kita melihat kekayaan median per orang dewasa, Singapura turun ke peringkat ke-18, bahkan di belakang Spanyol dan Italia. Jadi, bagaimana bisa sebuah negara dengan salah satu PDB per kapita tertinggi tidak menerjemahkannya ke dalam kekayaan rumah tangga yang sebenarnya? Jalan Nasim adalah rumah bagi 20 individu terkaya di Singapura dengan total kekayaan bersih lebih dari $13,6 miliar. Sementara itu, di Jalan Kukoh, salah satu lingkungan termiskin, banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini bukanlah gambaran yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah Singapura. Meskipun ekonominya berkembang pesat, Singapura tetap menjadi salah satu negara maju yang paling tidak setara di dunia. Tidak seperti banyak negara lain, Singapura tidak memiliki garis kemiskinan resmi, sehingga sulit untuk menilai sepenuhnya sejauh mana perjuangan tersembunyi tersebut. Program dukungan kerja pemerintah untuk rumah tangga berpenghasilan rendah telah menggandakan penyalurannya dalam 3 tahun terakhir, akhirnya mengungkapkan kenyataan yang memilukan, kemiskinan meningkat tajam. Untuk memahami permasalahan Singapura saat ini, kita perlu menelusuri kembali ke awal mulanya pada tahun 1819. Stamford Travels dari perusahaan Hindia Timur Britania mendirikan pos perdagangan di Pulau Singapura. Pada tahun 1826, Singapura menjadi bagian dari koloni Inggris, negeri-negeri selat, yang diperintah oleh seorang gubernur dan dewan pengusaha kaya. Banyak yang berpendapat bahwa pemerintahan Singapura masih dipengaruhi oleh warisan ini. Para kritikus mengatakan negara kota ini telah menjadi plutokrasi, di mana individu-individu yang memiliki koneksi baik naik pangkat. Pada tahun 1950, Lee Kuan Yew, bapak pendiri Singapura, kembali dari Universitas Cambridge dengan gelar hukum. Lee kemudian menjadi Perdana Menteri Singapura. Lee menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar setelah Singapura dikeluarkan dari Malaysia pada tahun 1965, tanpa sumber daya alam, kurangnya infrastruktur dasar, dan pengangguran yang meluas. 2/3 dari 3 juta warganya tinggal di daerah kumuh. Solusi langsung Lee adalah mendirikan pabrik padat karya yang memproduksi tekstil dan barang-barang kulit, yang membawa warga Singapura pada lapangan kerja penuh. Mereka juga berhasil memperluas program perumahan rakyat, sebuah warisan yang dipuji tidak hanya oleh warga Singapura, tetapi juga oleh Barat. Pada tahun 1970-an, investasi asing melonjak. Pada tahun 1980-an, Lee juga meliberalisasi industri jasa keuangan dengan regulasi yang lebih ringan, meletakkan dasar bagi Singapura untuk kemudian menjadi pusat keuangan terbesar di Asia. Tetapi hal ini ada harganya, serikat buruh independen ditindas, para pembangkang dipenjara, dan stabilitas politik dipertahankan dengan mengorbankan kebebasan individu. Kita akan kembali membahas hal ini nanti. Saat ini, Singapura adalah surga yang menarik bagi orang-orang super kaya yang dapat memarkir uang mereka dan menikmati pusat-pusat hiburan mewah yang ditawarkan kota ini. Pada tahun 2023 saja, 3.400 individu berpenghasilan tinggi pindah ke Singapura. Total aset yang dikelola di negara kota ini tumbuh dari $420 miliar pada tahun 2004 menjadi $4 triliun pada tahun 2023. Tetapi bagaimana dengan warga Singapura biasa yang hanya mencoba bertahan hidup? Hanya ada satu hal yang ada di pikiran mereka, biaya hidup yang melonjak, harga makanan yang tidak terjangkau, perumahan yang mahal, dan transportasi umum yang mahal. Semuanya bertambah dan keluarga berpenghasilan rendahlah yang paling merasakan dampaknya. Di Singapura, 1 dari 10 keluarga termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah, menghasilkan kurang dari $1.900 Singapura per bulan. Dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga sekitar $4.900 Singapura per bulan, tidak heran banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Singapura mengimpor 90% makanannya, membuatnya sangat rentan terhadap gangguan rantai pasokan global.
Biaya impor makanan telah melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina dan periode singkat penguatan dolar AS. Akibatnya, harga makanan yang lebih tinggi secara tidak proporsional berdampak paling parah pada keluarga berpenghasilan menengah dan rendah. Singapura adalah negara pulau tropis, jadi seharusnya makanan berlimpah. Sayangnya, deforestasi dan urbanisasi telah menyisakan kurang dari 1% lahannya yang cocok untuk pertanian. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor makanan, pemerintah telah meluncurkan inisiatif berani, pertanian berteknologi tinggi dalam ruangan. Namun, biaya menanam makanan di pertanian berteknologi tinggi ini 4 kali lebih tinggi daripada mengimpor makanan. Ini berarti tidak ada solusi langsung untuk menurunkan harga makanan bagi keluarga yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Singapura telah memberikan contoh sukses tentang bagaimana pelabuhan perdagangan kolonial yang miskin dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi. Namun, sisi buruknya memilukan, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar setiap hari, membayangi masa depan jangka panjang bangsa. Saat ini, 4.200 perusahaan multinasional memiliki kantor pusat regional di Singapura, terpikat oleh tarif pajak korporasi yang rendah, hanya 17%. Bagi pemilik bisnis, daya tariknya tidak berhenti di situ. Penarikan dividen sepenuhnya bebas pajak, memungkinkan orang super kaya menjadi lebih kaya, sementara rata-rata warga Singapura berjuang untuk bertahan. Orang yang terpaksa tidur di jalan bukanlah sesuatu yang sering Anda lihat di Singapura, tetapi menurut seorang anggota parlemen yang telah berusaha meningkatkan kesadaran akan masalah ini, jumlah warga Singapura yang berjuang di pinggiran lebih tinggi dari yang diperkirakan kebanyakan orang. Akibatnya, Singapura telah menjadi surga lepas pantai bagi perusahaan multinasional dan miliarder untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, kenyataannya pahit, keuntungan bisnis sering ditransfer kembali ke negara asal daripada dihabiskan atau diinvestasikan kembali di Singapura. Ini berarti bahwa meskipun perusahaan-perusahaan ini meningkatkan angka PDB Singapura, mereka tidak serta-merta menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan masyarakat luas tidak melihat manfaat yang sebenarnya. Bukti kunci lainnya adalah pengeluaran konsumen Singapura sebagai persentase dari PDB, yang hanya 41% dibandingkan dengan lebih dari 63% di Inggris dan 67% di AS. Ini berarti konsumen AS dan Inggris menghabiskan uang secara signifikan lebih banyak untuk diri mereka sendiri daripada warga Singapura. Zoe Gabriel, seorang remaja berusia 17 tahun, memposting di TikTok tentang tas mewah pertamanya yang dibeli oleh ayahnya seharga $80 Singapura. Postingan yang tampaknya polos ini memicu diskusi yang lebih luas tentang kelas dan ketidaksetaraan sosial di Singapura, sebuah negara kaya di mana pemerintah semakin khawatir tentang kesenjangan yang melebar di antara warganya. Bagi banyak keluarga, situasinya semakin menarik dari sini. Perusahaan multinasional menyumbang 35% pendapatan pajak negara, sangat kontras dengan negara-negara OECD di mana hanya 10% pendapatan pajak yang berasal dari pajak korporasi. Tidak heran pemerintah Singapura telah membentuk kebijakannya untuk memprioritaskan raksasa korporasi ini di atas warganya. Warga Singapura mungkin bertanya-tanya apakah kebutuhan dan suara mereka ditutupi oleh tuntutan perusahaan-perusahaan kuat ini. Meskipun Singapura kaya, kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan masih menjadi masalah utama. Pemerintah tidak memberlakukan upah minimum. Sebagai gantinya, warga yang kesulitan didorong untuk mencari bantuan dari keluarga dan kerabat mereka, mencerminkan nilai-nilai budaya Konfusianisme. Sementara itu, menteri-menteri Singapura adalah beberapa pemimpin dengan bayaran terbaik di dunia. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menghasilkan 4 kali lebih banyak daripada Presiden AS saat itu, Barack Obama. Gajinya juga melampaui gabungan penghasilan para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris. Hal ini benar-benar membuat Anda bertanya-tanya apakah Singapura telah dibangun untuk kepentingan para elit dan mereka yang berkuasa. Ingat bagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa Partai Tindakan Rakyat, PAP, pimpinan Lee Kuan Yew mengkonsolidasikan kekuatan politiknya. Pada masa-masa awal, mereka melakukannya dengan menekan potensi oposisi dan memenjarakan banyak orang tanpa pengadilan. Banyak yang berpendapat bahwa itu dibutuhkan saat itu untuk mencapai stabilitas politik, yang mungkin benar, tetapi penindasan ini berlanjut hingga abad ke-21. Pada tahun 2015, seorang remaja Singapura ditangkap karena menghina Lee Kuan Yew dalam sebuah video. Pada tahun 2019, pemerintah memperkenalkan undang-undang anti berita palsu,
yang berarti jika Anda mengkritik pemerintah, Anda akan dituntut atau ditangkap. Perlu dicatat bahwa PAP telah berkuasa sejak kemerdekaan Singapura, menjadikan negara itu secara efektif sebagai negara satu partai. Sisi buruk dari sistem ini adalah suara yang berbeda tidak akan pernah didengar, terutama suara mereka yang berjuang dan diabaikan. Lee Kuan Yew pernah berkata kepada Ketua Menteri Inggris Singapura, David Marshall, penindasan, Bapak, adalah satu kebiasaan yang tumbuh. Jadi, apa yang dapat dilakukan Singapura untuk membuat segalanya lebih baik? Salah satunya, pemerintah dapat menetapkan garis kemiskinan resmi dan memberlakukan upah minimum nasional. Ini akan memungkinkan transparansi dan memastikan upah yang adil untuk semua orang. Perusahaan juga harus meningkatkan dukungan untuk masyarakat setempat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah. Bisakah kita benar-benar menyebut diri kita bangsa yang sukses jika kita meninggalkan begitu banyak orang di belakang?